Udah, nanti dia pulang. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Rina dan anaknya Norma yang sedang mengikuti pengajian di sebuah TPA. Sedangkan Norma, ia dikenal sebagai wanita soleha, rajin, dan aktif mengajar anak-anak. Setelah itu, datanglah dua orang kurir pengantar barang bernama Fajri dan Irfan untuk mengantarkan pesanan. Di sana, Irfan sangat terpesona dengan kecantikan dan ketulusan hati Norma di saat berinteraksi dengan anak-anak. Namun di saat mencoba berkenalan, Irfan sangat merasa canggung karena Norma menolak bersalaman dengan sopan. Meski awalnya canggung, mereka akhirnya berkenalan dan menyadari kalau mereka pernah satu SMA dulu. Di balik kesibukannya, Norma hidup sederhana bersama ibunya yang sehari-hari berjualan mie ayam untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan ayahnya Norma, ia bernama Abdul yang bekerja di Jakarta dan sangat jarang pulang ke rumah. Untuk melepas rindu dengan ayahnya, Norma mengajak ayahnya jalan-jalan dan menikmati makanan di pinggir jalan. Di sana, Abdul sempat menasehati Norma agar mencari pasangan yang rajin salat, berakhlak baik, humoris, dan enak diajak bicara. Namun tanpa disangka, Irfan secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan langsung memperkenalkan diri kepada Abdul. Setelah Irfan pergi, Abdul berbisik kalau ia menyukai sikap sopan Irfan dan merasa cocok dengan kriteria calon menantunya. Setelah pertemuan itu, Irfan mulai sering datang ke TPA untuk menemui Norma dan sekaligus ingin meminta nomornya. Namun sayangnya, semua usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil dan Norma selalu menolaknya secara halus. Meski berulang kali mendapat penolakan, Irfan akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengobrol lebih dekat dengan Norma di saat mengantarnya pulang. Namun tanpa mereka sadari, kejadian itu tidak sengaja dilihat oleh Rina dan langsung menyuruh Norma untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, Rina langsung memarahi Norma dan memperingatkannya untuk tidak lagi berdekatan dengan pria. Meski ditentang ibunya, Irfan tetap berusaha mendekati Norma dan menyatakan niat seriusnya ingin menikahi Norma. Mendengar pengakuan itu, Norma akhirnya setuju dengan syarat kalau Irfan harus meminta restu ibunya terlebih dahulu. Dengan penuh keberanian, Irfan mulai berusaha mendekati Rina meski selalu disambut dengan sikap dingin dan tidak segan-segan memberi hadiah yang berupa lipstik untuk meluluhkan hati calon mertuanya. Namun Rina, ia sama sekali tidak menyukai hadiah tersebut dan langsung menyimpannya ke dalam laci. Meski Irfan kembali menegaskan keseriusannya, Rina tetap bersikap dingin dan tidak segan-segan mengusir Irfan dari rumahnya. Namun Irfan, ia tetap berjuang semaksimal mungkin dan langsung mengajak Norma ke Jakarta untuk meminta restu dari ayahnya. Setelah berbincang panjang, Abdul akhirnya merestui hubungan mereka dan berjanji akan berbicara dengan istrinya. Setelah itu, Abdul langsung menghubungi Rina dan mengatakan kalau ia sudah merestui pernikahan mereka. Mendengar pengakuan itu, Rina sangat terkejut dan sama sekali tidak akan merestui pernikahan mereka. Meskipun Rina tidak merestui pernikahan mereka, Abdul tetap bersikeras ingin menikahkan Norma dengan Irfan walaupun Rina tidak setuju. Singkat cerita, pernikahan Norma dan Irfan akhirnya terlaksana dengan penuh hikmah dan mereka kini resmi menjadi pasangan suami istri. Di awal-awal pernikahan, mereka terlihat sangat harmonis dan Irfan langsung mengajak Norma untuk menanam singkong di malam pertama. Namun karena masih pemula, suara pemersatu bangsa mereka terdengar sampai ke kamar Rina yang membuatnya sulit tidur. Setelah menjadi suami istri, Norma dan Irfan tidak segan-segan memperlihatkan kemesraan yang membuat Rina sangat merasa cemburu melihat kedekatan mereka. Di tempat kerja, Irfan digoda oleh mantannya bernama Etni dan tidak segan-segan menanyakan siapa lebih baik dirinya atau Norma. Namun kejadian itu tidak sengaja dilihat oleh Norma dan memperingatkan suaminya agar lebih berhati-hati dengan Etni karena kedekatan di tempat kerja bisa saja mereka kembali memiliki perasaan.
Setelah itu, Norma mempunyai ide dan mengajak suaminya untuk membuka warung mie ayam untuk ibunya. Mendengar usulan itu, Irfan tanpa banyak basa-basi langsung menyetujuinya dan mulai membangun usaha warung mie ayam. Beberapa hari kemudian, warung mie ayam mereka akhirnya berdiri dan Rina sangat bahagia setelah melihat usaha mereka kini mulai ramai pembeli. Setelah seharian berjualan, Irfan berpamitan untuk mengantar Norma pulang duluan dan akan kembali datang untuk menjemput ibu mertuanya. Di saat mencium tangan ibu mertuanya, Irfan sempat memuji tangan ibu mertuanya yang masih wangi, walaupun bekerja seharian yang membuat Rina mulai salah tingkah. Di tengah perjalanan, motor yang mereka tumpangi sempat oleng dan dengan spontan Rina langsung memeluk menantunya. Di sana, Irfan secara diam-diam terus memperhatikan ibu mertuanya lewat spion dan begitu juga sebaliknya. Setibanya di rumah, Rina kembali mengambil lipstik pemberian Irfan dan mulai memakainya. Keesokan harinya, Irfan tidak sengaja melihat Rina yang telah memakai lipstik pemberiannya dan langsung memuji kecantikan ibu mertuanya. Di sana, Rina tidak sengaja melihat Irfan yang duduk berdekatan dengan Etni dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Norma. Karena kejadian itu, Norma langsung menanyakan perihal kejadian tersebut dan Irfan menjelaskan kalau Etni memang genit ke semua pria. Namun di suatu malam, Norma tidak sengaja menemukan pesan romantis di HP suaminya dengan Etni dan langsung meminta penjelasan. Meskipun Irfan sudah berkata jujur, Norma masih saja curiga dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Karena perdebatan itu, Irfan akhirnya memutuskan tidur di sofa dan diketahui oleh Rina kalau mereka sedang bertengkar. Melihat menantunya sedang tidak enak badan, Rina langsung membawa air hangat dan memijatnya dengan penuh kelembutan sampai membuat Irfan juga merasakan kehangatan. Di sana, Irfan kembali memuji kecantikan ibu mertuanya dan tidak sengaja mencium tangan ibu mertuanya di saat mengelap keringatnya. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi seperti biasanya dan Irfan semakin berani menceritakan masalah rumah tangganya kepada Rina. Namun karena sudah terbawa suasana, Irfan secara tiba-tiba langsung mencium Rina yang membuatnya sangat terkejut dan langsung menyuruh Irfan untuk pulang. Setibanya di rumah, Irfan langsung meminta maaf karena tidak menceritakan masa lalunya dan menegaskan tidak ada niat sedikit pun untuk mengkhianati Norma. Melihat ketulusan suaminya, Norma akhirnya memaafkan suaminya dan mencoba kembali memperbaiki hubungan mereka dengan pergi berlibur. Setelah itu, mereka menginap di sebuah hotel dan Norma langsung mengajak suaminya untuk menanam singkong. Namun di saat mereka sedang bermesraan, Irfan malah melihat sosok ibu mertuanya dan langsung mengurungkan niatnya untuk menanam singkong. Sedangkan di tempat lain, Rina juga menyimpan perasaan yang sama dan tidak sengaja kepergok Abdul sewaktu mencium baju Irfan. Beberapa hari kemudian, Irfan secara tiba-tiba menghampiri Rina di warung dan langsung mengajaknya untuk menanam singkong. Meski sempat menolak, Rina akhirnya malah terbawa suasana dan langsung menanam singkong sampai beberapa ronde. Sejak saat itu, mereka kini kerap bertemu secara diam-diam dan selalu menanam singkong tanpa sepengetahuan Norma. Namun seiring berjalannya waktu, adiknya Abdul bernama Fitri mulai curiga setelah melihat gelagat Irfan yang sering pulang terburu-buru dengan wajah mencurigakan. Karena penasaran, Fitri akhirnya mengajak seorang pria bernama Yahya dan mengintipnya melalui jendela yang membuat Yahya sangat terkejut setelah melihat Irfan yang sedang menanam singkong. Namun dari arah belakang, Rina secara tiba-tiba muncul dan Fitri langsung memberitahu Rina kalau Irfan sedang menanam singkong dengan wanita lain. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung melabrak masuk ke kamar Irfan dan sama sekali tidak mendapati wanita di kamarnya. Meski tak menemukan bukti, Fitri tetap yakin dengan firasatnya kalau Irfan pasti telah berselingkuh dan suatu saat akan membuktikannya. Di suatu hari, Norma berniat ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk suaminya dan menelepon ibunya agar bisa ikut serta merencanakan kejutan tersebut.
Namun sayangnya, panggilan itu tidak dijawab karena Rina sedang asik menanam singkong dengan menantunya. Sedangkan Fitri yang masih curiga dengan kejadian kemarin, ia secara diam-diam langsung mengintipnya dari celah jendela dan sangat terkejut setelah melihat kejadian tersebut. Dalam sekejap, kabar itu akhirnya menyebar dan para warga mulai berdatangan satu persatu untuk mengepung rumah Rina dengan penuh amarah. Sedangkan Norma yang baru saja tiba di rumah sangat terkejut setelah melihat rumahnya sudah dipenuhi warga, apalagi setelah mengetahui kalau Irfan telah berselingkuh dengan ibunya. Karena kejadian itu, Norma mengalami trauma dan jatuh sakit karena tidak sanggup menerima pengkhianatan dari dua orang yang paling ia cintai. Setelah mendengar kabar itu, Abdul langsung menghampiri Rina dan sangat kecewa kepadanya karena telah mengkhianati anak kandungnya. Namun Rina, ia justru balik menyalahkan Abdul dan mengungkit masa lalu pernikahan mereka seakan-akan semua kesalahan ada pada suaminya. Namun Norma, ia langsung menghampiri ibunya dan menegaskan kalau semua alasan tersebut tidak seharusnya dijadikan landasan dan pengkhianatan ibunya tetap tidak bisa dimaafkan. Karena sudah muak dengan perbuatan istrinya, Abdul akhirnya menjatuhkan talak 3 dan mengakhiri rumah tangga mereka. Sedangkan Irfan, ia dipecat dari pekerjaannya dan gosip perselingkuhannya menjadi bahan perbincangan orang-orang. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan mual-mual dan sangat terkejut setelah mengetahui kalau kini ia positif hamil. Meski perselingkuhan mereka sudah terbongkar, Irfan selalu pergi ke rumah ibu mertuanya secara diam-diam dan mereka kembali menanam singkong. Namun kejadian itu tidak sengaja diketahui Norma yang membuat hatinya semakin hancur dan langsung membawa kasus tersebut ke pengadilan atas tuduhan perzinahan.